Kalau kita dengar cerita tentang bom Bali, Ya. teman sekamarnya adalah salah satu pelaku. 2024 BNPT kan merilis itu masih ada sekitar 600 BNI yang masih ada di Suriah. Ya, dari studio podcast RRI Semarang, ini tiap kali kita ngobrol di sini kita selalu ngajakin ngobrol banyak kalangan gitu ya. Biasanya sama teman-teman musisi, kemudian sama pecinta bola, bahas politik pun juga sering gitu ya. Tapi kali ini dari studio podcast RRI Semarang kita mau ngobrolin tentang buku sama film nih. Ya, untuk pemirsa dan teman Pro2 ini mungkin jadi satu hal yang fresh ya, karena sebelumnya kita belum pernah ngobrolin buku, kita belum pernah ngobrolin film juga live dari studio podcast RRI Semarang. Dan kali ini gini, banyak buku bacaan beredar di luar sana, banyak film yang bisa kita tonton, tapi kalau menurut saya sedikit tadi aku udah sempet nanya-nanya, udah sempet lihat bukunya, kalau filmnya sih belum ya. Ini emang kalau anak-anak Gen Z bilang mungkin agak berat gitu. Tapi message-nya ini aku sih yakin teman-teman Pro2 ini harus dapet banget ya. Ini aku lagi pegang ada satu buku namanya judulnya Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah. Dari Kesulitan Menuju Harapan. Ini halamannya sampai 400 sekian ya. Ini ada 10 sampai 11 bab dan salah satu babnya naik jadi film ya, bukan film komersil. Dan untuk teman Pro2 yang penasaran filmnya seperti apa, nanti akan ada clue kapan teman Pro2 bisa nonton filmnya. Tapi nggak valid kalau ngomongnya cuman aku aja ya teman Pro2 ya. Sekarang aku mau ngenalin yang udah datang ke studio podcast RRI Semarang. Ada Kak Aniema Susanti sebagai manajer program di ruangobrol.id ya, ruangobrol.id. Terus ada Kak Rido, dia adalah sutradara dari film Road to Resilience. Halo Kak. Halo. Bener ya Kak ya tadi ngenalinya ya? Iya. Bener ya. Oke, agak berat nih bahasan kita, tapi kita bikin seringan mungkin ya biar temen Pro2 dan pemirsa ini gampang ngedapetin message-nya tentang anak negeri di pusaran konflik Suriah dan tentang Road to Resilience. Oke, sebelumnya sedikit aja kenalin tentang kalian ke pemirsa dan teman Pro2. Ya. Terima kasih. Halo pemirsa dan pendengar Pro2 RRI Semarang. Perkenalkan, saya Aniema Susanti. Saya kalau di profesional sering sebagai produser maupun sutradara film, baik dokumenter maupun film bioskop gitu. Komersil? Ya, komersil. Nah, kali ini saya memproduserin film Road to Resilience gitu. Dan Road to Resilience ini udah film ke hampir 15 ya. Iya, 15. Dari ruangobrol.id. Ruangobrol.id sendiri adalah web community. Jadi ini komunitas berbase website yang kami ini tersebar di seluruh Indonesia untuk kontributornya. Dan isu yang kami garap ya tadi isunya yang agak-agak keras dan agak menakutkan. Isu mengenai PCVE kita sebutnya, atau Preventing Countering Violent Extremism, isu-isu yang ada hubungannya dengan jaringan kekerasan ekstrem gitu. Dan untuk ruangobrol.id ini cukup spesial ya dalam mengcapture. Kami menggunakan transmedia storytelling atau kita sebutnya kalau enggak dari buku kemudian direcehkan lagi menjadi film, terus podcast, kemudian ada medsos ya, dan juga tentu saja media gitu, media web gitu. Terus juga gini, tahun 2021 kami menerima International Cultural Award, itu penghargaan dari pemerintah Austria karena kami menggunakan credible voice
sebagai ciri khas kami. Nah, credible voice ini kalau di film Road to Resilience itu ada Febri Ramdhani. Oke. Itu. Nanti yang kita akan bahas ya. Iya, Ini jadi resilience dari atau ketahanan. Ketahanan. Iya. Oke, resilience. Betul. Oke, dan ini ceritanya tentang si Febri tadi. Iya. Baik itu di real life dan di film. Iya. Iya, betul. Oke, Rido sekarang. Kenalin dikit. Rido ini siapa berarti? Kalau tadi aku kasih bridging sih, dia ini sutradara dari Road to Resilience ini. Iya. Bener ya? Betul sekali. Mungkin sebenarnya kita sama-sama satu kantor gitu. Tapi khusus di project ini saya sebagai sutradaranya begitu. Berangkat dari sebenarnya saya dulu seorang editor yang kemudian kan itu sering itu mengumpulkan file-file lama yang saya mangkrak lah istilahnya, mangkrak di hard disk seperti itu. Salah satunya itu film ini. Tadi kan proses itu dari 2017 mengumpulkan footage. Dari 2017 kalian udah start. Bukan saya. Kita tim ya, iya. Jadi sudah ganti-ganti personil itu. Kemudian saya mencoba untuk melahirkan kembali atau ini memberikan kesempatan kedua bagi file-file itu, file-file video itu jadi sebuah film. Jadilah itu. Sebenarnya itu ini. bisa jadi nggak jadi film sebenarnya. Bisa aja nggak jadi film. Nggak jadi film. Sekedar file yang udah ada dari 2017 tadi. Iya, kayak sudah dekat dengan trust gitu, sudah tempat sampah udah dekat gitu kayak seperti itu. Oke, kenapa? Maksudnya yang udah dekat sama sampah ini kenapa akhirnya kalian tim ini sepakat untuk oke lah kita jadiin aja nih film? Nah itu sehubungan dengan program mungkin ya. Iya, sehubungan dan program, nanti ada isu pemulangan dan sebagainya yang kemudian ini relevan ya, ada kaitannya dengan si Febri itu. Oke, kita bahas. Sebelum kita ke filmnya ya, tadi aku kasih clue ke pemirsa dan teman Pro 2 kan film ini bagian kecil dari buku gitu kan. Tadi ada 10 sampai 11 bab dan film Road to Resilience ini Resilience ini salah satu babnya. Oke, kita ngomongin buku general dulu. Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah. Buku seperti apa ini, Kak? Iya. Berat judulnya. Itu berat banget. Jadi buku itu ditulis oleh Dr. Nurhuda Ismail. Beliau punya kisah yang sangat unik. Jadi kalau kita dengar cerita tentang bom Bali, teman sekamarnya adalah salah satu pelaku, gitu. Oke. Dan salah satu pelaku, bukan salah satu keluarga korban atau salah satu korban, tapi pelaku. Nah, waktu itu beliau sebagai lulusan dari salah satu pondok pesantren yang cukup terkenal dengan melahirkan mereka-mereka yang ada di jaringan kekerasan ekstrim tersebut. Nah, beliau itu waktu itu menjadi wartawan di Washington Post. Jadi kayak teman-temannya di garis kanan dia udah bebas lah gitu ya, liberal gitu kelihatannya. Tapi kemudian dari situlah beliau terketuk. Dan kemudian mempelajari apa sih sebenarnya yang menyebabkan teman-temannya masuk ke jaringan tersebut gitu. Yang akhirnya dari perjalanan beliau itu lahirlah banyak film-film dan buku-buku sebelumnya dan akhirnya buku ini. Nah dari buku ini sebenarnya lahir dari kerisauan beliau karena kan gini, masih banyak warga negara Indonesia yang ada di Suriah yang mereka ada di camp-camp di sana. Yang kalau negara-negara lain udah pada dipulangkan, nah Indonesia ini kan kemungkinan besar juga akan melakukan hal yang sama gitu karena mereka masih warga negara Indonesia gitu. Nah, dari mereka yang ada di sana itu jumlahnya masih ratusan dan lebih banyak itu perempuan dan anak-anak. Nah, oleh karena itu, selain dari menyiapkan kalau kita sebut pemerintahannya sendiri dari lokal, terus sampai ke masyarakatnya tingkat RT RW
Karena gini, ketika mereka pulang, otomatis kan mereka dapat stigma-stigma tertentu gitu kan. Pasti. Walaupun seperti orang kayak Febri itu nyusul mereka bukan karena ideologi, karena dia pengen kumpul dan ketemu ibunya. Itu ketika pulang udah dianggap digebyah uyah gitu kayak dianggap bahwa dia juga teroris gitu kan. Padahal bukan seperti itu gitu. Jadi dari buku ini kita ingin memperlihatkan ke masyarakat bagaimana cerita-cerita orang yang ketika berangkat itu tidak melalui narasi tunggal aja gitu, tidak ideologi agama aja, bisa aja karena alasan ekonomi, karena iming-iming propaganda ISIS di Suriah itu kayak ngasih kesehatan gratis, pendidikan bagus dan bla bla bla. Ya itu pokoknya surga dunia lah di sana. Ternyata di sana perang, tiap hari bom itu kalau Febri cerita itu ledakannya itu lebih dari 10 kali. Itu setiap hari. Dan dia real mendapatkan momen itu di sana. Benar. Dan itu juga diceritakan nanti di filmnya. Karena film ini adalah cerita dari si Febri ini. Gitu ya. Oke, kita cut dulu, nanti kita lanjut lagi. Aduh, aku belum pernah punya temen yang seperti Febri, punya pengalaman di sana, bisa bercerita dan bisa mengisahkan lewat film. Jadi ini mungkin akan jadi tontonan yang cukup menarik ya, cukup beda dengan tontonan-tontonan yang lain. Nanti kita lanjut lagi, tetap dari studio podcast RRI Semarang, dan nanti kita lanjut lagi ngobrol sama tamu kita, 2 orang ini yang luar biasa ya. 17 Australians linked to Islamic State terrorists have been It's the largest operation of its type by the French 4 government. Canadian women and 10 51 children people have been repatriated from a 17 warga negara Indonesia melarikan diri dari kelompok ISIS di Raqqa. Kita selama ini berbulan-bulan persiapan. Nyawa kita juga terancam. Untuk itu saya minta kerjasama. Dan mereka sudah lakukan investigasi mendalam selama 2 bulan kepada 17 itu. Mereka sudah menarik kesimpulan bahwa mereka memang bukan fighters. Kalau saya disuruh pilih ya, tentu saya akan memilih dengan hidup yang tidak ada embel-embel seperti ini gitu, hidup normal, tidak bersinggungan dengan isu-isu extraordinary crime seperti ini. Febri ini sebetulnya nggak mau kalau saya lihat ya, kan belakangan berangkat dengan kamu kan? Iya, nyusul. Ya masih maju mundur gitu kan, 50-50 lah. Kenapa kamu kesini? Kok bisa kesini? Saya bilang gitu. Dia bilang karena udah ditinggal, dia ingin mencari bunda gitu. Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya, masih dari studio podcast RRI Semarang, Aris Ardian sama Kak Ani Emma Susanti, manajer program ruangobrol.id, kemudian Mas Rido, ini sutradara dari film Road to Resilience ya. Ini film yang kisahnya itu ada di salah satu bab di buku yang tadi kita udah bahas ya. Judul bukunya adalah Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah. Aduh, ini ngebayangin gak sih Kak? Maksudnya Febri
dan mungkin pengisah-pengisah lain di buku ini yang mereka di sana dan mereka bisa balik ke Indonesia, bisa menceritakan kisah ini. Belum tentu kalau aku yang ada di momen itu aku bertahan. Gitu kan, kayak dengan segala macam hiruk pikuk bom dan segala macam batin fisik itu kan nggak semua orang bisa bertahan ya. Dan di buku ini dikisahkan nggak cuma cerita Febri dong berarti. Di buku ini ada banyak cerita Febri yang lain. Tapi yang kita angkat ke film ceritanya Febri. Oke, film seperti apa ini? Iya, mungkin kenapa namanya Road to Resilience gitu kan. Upaya Febri dia kembali ke Indonesia lalu mencoba membangun hidupnya dari nol, tapi itu endingnya gitu. Oke. Jadi penamaan itu hanya ending saja gitu, tapi yang awalnya adalah bagaimana sebuah peristiwa kecil itu bisa menjadi titik awal perubahan yang sangat besar di masa yang akan datang gitu. Oke. Dimana tadi Mbak Ani sempat singgung bahwa dulu ini Febri backgroundnya adalah dari keluarga yang bapak ibunya telah pisah. Oke. Ya, dari sebuah peristiwa itu yang akhirnya Febri ini bisa sampai itu ke sana, ke Suriah itu. Jadi setelah orang tua pisah, Febri merasa ditinggal sendiri karena ibu dan keluarga besar dari ibunya itu sering melakukan pengajian keluarga di rumah. Oke. Dan Febri ini yang sebenarnya masih muda pada saat itu, belum kayak mau ikut-ikutan itu pengajian. Nah kemudian selang beberapa tahun melakukan pengajian itu, keluarga meninggalkan Febri sendiri di rumah. Ke Suriah, ke kelompok yang namanya ISIS itu. Oke, keluarganya memang ke sana untuk itu. Iya, tapi alasan dari keluarganya itu juga beragam itu. Ada yang kalau dari keluarga Febri, kakaknya itu punya penyakit yang tulang belakang. Tulang. Iya, tulang belakang itu yang kemudian ada. Kenapa dia ke sana? Dia termakan oleh narasi itu. Jadi, kesehatan, iming-iming kesehatan segala macam tadi. Iya, jadi dalam membentuk film ini kita menggunakan kerangka yang namanya 3N dan identity fusion itu tadi. Jadi 3N itu, N yang pertama adalah needs. Jadi kebutuhannya apa sih mereka ke sana itu. Kakaknya sakit, terus anak dari kakaknya ini, kakak kandung, jadi 2 bersaudara, kakak kandung ini ya punya kebutuhan khusus. Kemudian N yang kedua, dia mendapatkan narasi, termakan itu narasi. Dari mana? Dari N yang ketiga, network, kelompok yang sudah dibentuk dalam keluarga yang kemudian punya ya salah satu orangnya ya terafiliasi ke sana gitu, kelompok ISIS itu. Ditinggallah ke sana keluarga. Febri ditinggal sendiri. Seperti itu berselang 1 tahun karena bingung mau ngapain, tinggal sendiri di rumah. Ya dia cari cara lah ke sana gitu. Ngubungin mau kembali ke bapaknya, nggak bisa, nggak tahu di mana keberadaan bapaknya. Di Indonesia tapi bapaknya. Di Indonesia. Kemudian akhirnya menyusul lah ke sana. Oke. Dengan alasan sebenarnya Febri adalah menyusul untuk menjemput ibunya karena rasa kangen itu tadi. Karena sudah nggak punya siapa-siapa, keluarganya semua di sana semua gitu kan. Seperti itu. Oke, jadi memang di sini clear Febri ke sana bukan ideologis agama dan semacamnya termakan segala macam narasi dan kebutuhan dia iming-iming macam-macam, enggak untuk si Febri. Termakan juga sebenarnya. 10% 10% katanya. Karena dia sudah menolak yang namanya informasi dari lain-lain gitu ya. Udah menutup itu, pintunya kehalang sama barier tinggi itu. Ya dia akhirnya termakan oleh narasi ingin hidup yang lebih baik di sana gitu. Karena sudah Febri itu kan sebenarnya punya mimpi-mimpi yang dulu dia seorang pesilat karate gitu. Terus suka gambar, ngefans sama Linkin Park seperti itu. Ini the real Febri ya? The real Febri, dan ini sebelum berangkat. Terus kuliah di desain seperti itu, harus memupus semua harapan itu, kemudian berangkatlah ke Suriah karena sangat kangen sama ibunya. Iya. Demi ketemu keluarga. Demi ketemu plus keluarga. 10% kemakan narasi tadi. Iya.
Oke, dan ketika dia di sana, kenyataan apa yang harus dia telan? Kenyataannya adalah ibu dan anggota keluarganya yang totalnya ada 16 itu ingin pulang. Karena menyesal lah, terkejut yang katanya diiming-imingi dan segalanya. No. Nggak ada. Tapi masih utuh keluarganya? Ninggal mbah. Ada salah Sama satu paman ya. Serpihan bom. Serpihan bom seperti itu. Ya. Di film ini kan saya juga ikut dalam proses research ya. Nah, dalam proses riset itu Febri itu menceritakan juga mengenai gimana dia harus mencoba cara agar tidak dipanggil untuk wajib militer. Oke. Itu ada cerita serunya ya. Iya. Kamu mau cerita? Enggak, Pak Ade aja. Gimana tuh? Jadi ceritanya dia udah di sana, udah dan di di sana itu ada wajib militer. Wajib militer. Bahkan karena bukan laki-laki. Oh, dari warga negara manapun. Dari warga manapun. Jadi dia dipanggil oleh otoritas setempat, dipanggil untuk datang melapor bahwa dia harus wajib militer gitu. Nah, caranya jadi gimana caranya biar dia sakit gitu. Dia punya, jadi udah ngobrol sama keluarganya, gimana caranya bikin badannya panas. Akhirnya dia makan bawang. Makan bawang banyak-banyak, tapi ternyata iya beneran sakit. Sampai diare, nggak bisa dehidrasi berat gitu. Tapi memang gagal wajib akhirnya militer. Gagal, dipanggil lagi, dia bilang masih sakit, panggil lagi sakit. Akhirnya udah lewat. Ya. Thanks God. Iya. Lewat. Dan kita nggak tahu ketika dia sampai ke wajib militer apa yang terjadi. Nah itu dia. Terus ada lagi yang ini saya agak lumayan membayangkannya sendiri gimana dia pas berangkat itu sudah dalam kondisi lemah karena muntah-muntah gitu dan dibopong layaknya kalau bopong beras, karung beras sama warga negara asing. Untuk nyebrang untuk bisa ketemu ibunya. Itu sedemikian karena dia harus melewati ini loh, apa namanya? ranjau-ranjau yang masih banyak bekas perang itu. Dia juga pernah di penjara. Jadi nonton filmnya deh. Saya banyakkan spoiler. Oke. Aku masih ada beberapa pertanyaan. Kita cut dulu sebentar ya. Ini ya emang sebaiknya nonton sih emang. Sebaiknya nonton dan nanti ya habis ini akan dikasih bocoran untuk teman Pro 2 terutama ini bisa nonton film ini di mana sih karena sekali lagi ini filmnya bukan film komersil ya, nggak mungkin bisa ketemu di sinema ya, tapi nanti ada satu tempat yang bisa teman Pro 2 tuju kalau pengen nonton film ini bareng-bareng ya. Di mana itu? Sabar dulu ya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kisah tentang seorang pemuda yang begitu rindu dengan keluarganya ya, menyusul 16 orang, ini jumlah keluarganya yang ada di Suriah. Dia berangkat akhirnya ke sana dan ternyata kenyataan yang didapati tidak seperti bayangannya, tidak seperti sedikit narasi yang dia terima. Bahkan ke semua keluarga yang di Suriah pun sebenarnya pengen banget untuk balik ke Indonesia. Inilah kisah dari Febri ya, teman Pro 2 dan juga pemirsa. Dan
Aku juga penasaran nih endingnya gimana nih. Febri berhasilkah bawa ke semua keluarganya balik ke Indonesia dengan cara apa? Coba kita langsung nanya aja ke yang lebih paham. Kak gimana nih? Berarti sebelum ke pertanyaan itu, Febri di sana ngapain? Nyampe sana tuh terus aktivitas dia tuh apa? Aku belum bisa bayangin nih. Ya tadi itu sakit-sakit terus itu, Pak. Oh, mencoba untuk tidak melakukan. Karena siapapun yang nyampe sana ujungnya akan dikirim wajib militer itu sebenarnya. Juga ini cara mereka bertahan. Jadi saya nanya, benernya ini bukan film pertama mengenai mereka yang pulang dari Suriah. Sebelumnya ada juga film, tapi kemudian ada stigmatisasi dan hate speech dari masyarakat, terutama warganet gitu. Ke tokoh itu? Atau ke salah satu narasumber kami, perempuan itu masih remaja anaknya. Akhirnya dia dan keluarganya memutuskan untuk jangan di roadshow-in film kami lagi gitu. Nah itu lebih dahsyat lagi ceritanya, bagaimana mereka terradikalisasi melalui media sosial itu tercapture dari situ, yang banyak orang akan terinspirasi karena ceritanya, jadi ngambil pelajaran karena sampai sekarang radikalisasi melalui media sosial itu terus berlanjut. Emang ada dan terus ada. Masih ada. Jadi mereka rekrut, karena kami kan filmnya udah ada 15 film gitu. Jadi dan itu rata-rata kisah-kisah mereka, salah satunya perekrut. Itu yang kami filmkan. Nah, dari situ kami tahu bahwa perekrut itu bikin narasinya kayak palu gada gitu. Apa yang lu mau gue ada gitu. Semisal cinta pun dikasih itu. Jadi kalau kita tahu mereka-mereka perempuan yang masuk ke jaringan ekstremisme kekerasan itu, terutama yang terradikalisasi online, kebanyakan pekerja migran itu mereka nggak pernah ketemu sama perekrutnya, hanya lewat narasi online, di telepon, masuk ke grup khusus Telegram ataupun WhatsApp ataupun Facebook yang khusus, itu bisa transfer puluhan juta, bisa dinikahi secara online, kemudian komitmen untuk jadi pengantin atau bom bunuh diri. Sedahsyat itu bagaimana perekrut ini mendekat, cari celah. Orang itu kalau disasar emosinya kan udah deh, perempuan gimana, jauh dari keluarga, apalagi nggak ada support keluarga gitu, kemana lagi. Nah di buku ini pun juga ada kisah-kisah seperti itu. Ada kisah-kisah seperti itu. Oke. Di mana orang bisa dapat buku ini, di mana, Kak? Iya. Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah ini bisa didapat atau dengan menghubungi kami di DM IG Ruang Ngobrol ID gitu. Tapi nggak lantas, maksudnya ini orang awam pertanyaannya ya, baca buku ini jadi malah pengen jadi teroris, nggak kan? Oh enggak. Nggak kan? Ya, kalau ini bukunya gini, buku ini kan menggunakan pendekatan life history. Jadi kita dibawa kayak baca novel gitu, mulai masuknya seperti apa ke tokoh-tokoh ceritanya itu, terus titik terbawahnya seperti apa. Nah, ini ada sisi ini menuju harapan, dari kesulitan menuju harapan. Di sini ditunjukin gimana mereka belajar atau berefleksi sehingga tidak jadi pelajaran orang biar nggak seperti mereka gitu. Oke, ada di buku ini ya. Oke, balik ke Febri lagi, filmnya nih. Febri berhasil bawa semua keluarganya ke balik Indonesia. Alhamdulillahnya iya. Jadi dalam film itu ada juga Dr. Nurhuda Ismail. Waktu itu Agustus 2017 bersama PWNI itu akhirnya menemukan mereka di perbatasan Erbil. Nah, di situ kemudian kita punya footage-nya.
Iya. Kemudian mereka dibawa pulang. Nah, tantangannya adalah ketika sampai di Indonesia, mereka terus mendapatkan labeling itu ya, stigma yang ya buruk lah, teroris dan sebagainya. Nah, kemudian apalagi keluarga dekat Febri yang juga dia mungkin takut gitu berhubungan dengan keluarga besar, keluarga besar sendiri. Bahkan keluarga pun mencap seperti itu. Kayaknya bukan mengecap, tapi dari Febri mencoba untuk menutup diri. Oh, takut sendiri. Dari Febrinya yang jaga jarak. Iya, karena orang banyak sudah membicarakan. Karena pada waktu itu kepulangan mereka merupakan kepulangan yang cukup besar. Dan kayaknya pertama kali nggak sih? Pertama kali negara itu memulangkan orang yang dari camp ISIS seperti itu. Yang jumlahnya dalam jumlah besar gitu. Biasanya kan 1-2 gitu kan. Nah, ini udah belasan. Dan tahun kemarin itu 2024 BNPT kan merilis itu masih ada sekitar 600 BNI yang masih ada di Suriah. Jadi Febri ini kemudian berusaha untuk menata diri, berjualan sama ibunya di rumah kontrakan, mencoba untuk kuliah lagi, berkomunikasi dengan teman-teman barunya seperti itu ya, ketemu kita salah satunya. Dan akhirnya yang jadi permasalahan utamanya balik lagi ke awal, keluarga yang pisah, yang sebenarnya Febri itu hanya ingin keluarganya itu bersatu loh. Dia sesimpel itu sebenarnya keinginan Febri. Ya sesimpel itu, akhirnya ketemu dengan bapaknya, ya maaf-maafan lah seperti itu, mengakui kesalahan. Ya kemudian di momen yang sangat mengharukan di saat dia lulus kuliah, wisuda, bapak dan ibunya mengantarkan dia gitu. Tapi nggak balikan kan? Enggak. Ceritanya kan. Tapi mereka udah kayak saudara gitu. Sudah kayak saudara gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari Febri kenapa dia menjemput ibunya pulang ya ingin melihat mereka berdua lagi kayaknya. Mungkin seperti itu. Keinginan terdalamnya mungkin itu. Tapi setidaknya di momen wisudanya dia ada 2 orang itu. Ada 2 orang itu. Oke. Terus kalian gimana menceritakan di film, mempertontonkan ke orang-orang yang nonton segala macam hal tentang Suriah itu? Oh iya, jadi film ini merupakan film dokumenter dengan gaya ekspositori gitu kan, mengangkat kisah Febri yang dia pada waktu itu berangkat umur 22 tahun, mungkin seumuran teman-teman yang ada di rumah, masih muda sekali. Ya sebenarnya kalau pesan ya mungkin terakhir dari saya ini, ini terakhir ya, ini sesi terakhir. Mungkin pesan yang disampaikan bahwa setiap dari kita itu punya kesempatan kedua gitu untuk memperbaiki semua yang yesterday, yang kemarin-kemarin itu jadi versi yang lebih baik di masa yang akan datang. Seperti itu sih. Oke, tapi aku masih penasaran tadi ada footage-nya Suriah gimana dapatnya? Atau kalian gantikan dengan apa nih? Ada. Itu gitu. Footage mahal itu. Ya kan memang ada beneran. Kalau Febri di camp nggak ada. Foto aja. Tapi proses penjemputan itu sudah terekam dan itu ya mahal memang sih. Oke, aduh penasaran kan ini kan. Iya. Terus gimana? Langsung deh ini di info nih ke pemirsa dan teman Pro 2 kalau pengen nonton. Ini kemana? Di mana? Kapan ini? Ya, jadi kalau ingin nonton bisa besok hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 di Vimena Auditorium, lantai 3 Gedung A, Fakultas Fisip ya, Undip, Tembalang. Jam mulainya dari jam 8 sih. Jam 8 pagi. Ya, dan kalau teman-teman beruntung nanti ada goodie bag untuk 100 penonton pertama serta lunch untuk 150 penonton pertama. Gitu. Oke. Jadi besok nih ya, hari Selasa besok tanggal berapa sih? Tanggal 3. Tanggal 3 ya, 3 Juni ya. Selasa 3 Juni di Visip Undip. Nanti detailnya bisa kemana sih kalau mau akses sosial media mungkin info-info? Ya, ruang ngobrol
Ruang Ngobrol ID. Nah, ruangngobrol.id ya, ruangngobrol.id, bener ya? Iya. Oke, bisa ke situ. Mungkin aku penasaran sama bukunya dong, misalkan. Besok info-info tentang pemutaran filmnya besok juga bisa nanya langsung di situ. Atau mungkin teman Pro 2 besok nggak bisa karena ada kuliah atau karena ada acara lain. Terus gimana nih nontonnya? Dapat filmnya dari mana? Boleh nanya langsung ke situ ya? Bisa. Ke Instagram Dan itu bisa. kami cukup terbuka untuk kerjasama dengan komunitas seluruh Indonesia dan kami sudah banyak membantu teman-teman yang memang concern di PCVE atau pencegahan violent extremism ini, mulai dari mereka mengerjakan tesis, skripsi, tesis maupun untuk yang S3 itu banyak sekali juga yang menghubungi kami untuk riset mengenai isu ini gitu. Oke. Instagram sama Ruang Ngobrol ID tadi. Oke, jadi bisa langsung kontak ke situ, DM aja dulu ya. Nanti akan langsung dijawab sama beliau-beliau ini. Oke, apalagi yang mau disampaikan nih, Kak? Kak Aniema mungkin nambahin? Iya, dari Kak Rido tadi. Mungkin dari bukunya sendiri ya. Kami melihat gimana urgensinya pemahaman radikalisasi di Indonesia, terus kemudian pemahaman mengenai returni, deportan, tidak hanya istilah teroris aja gitu. Jadi label-label itu sekiranya teman-teman bisa aware kalau memang ada yang datang ya memberikan kesempatan kedua bagi mereka-mereka yang ingin kembali ke NKRI itu adalah tugas kita semua gitu untuk menerima mereka kembali gitu. Oke, itu ya pemirsa dan teman Pro 2, thank you banget Kak Aniema, kemudian Kak Rido juga. Ini sukses untuk besok ya. Dan teman Pro 2 juga silahkan yang penasaran sama bukunya Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah bisa langsung chat DM dulu ke ruangngobrol.id ya, ruangngobrol.id, bisa langsung nanya ke situ. Terus yang penasaran sama filmnya ya, ini besok akan diputar jam 8 pagi hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 ya di Visip Undip jam 8 pagi. Road to Resilience. Resilience. Road to Resilience. Road to Resilience. Road to Resilience. Aduh susah banget namanya. Road to Resilience ya. Besok hari Selasa 3 Juni 2025 jam 8 pagi di Visip Undip. Sukses. Aku penasaran sama bukunya. Aku mau bukunya. Ya ini kami serahkan. Serius gak? Iya. Tapi aku beli gak apa-apa. Oh enggak. Serius. Oke, nanti. Ini kami kan lagi ada acara kan. Itu kami bagikan. Biar mereka punya pegangan untuk dibaca-baca. Iya, thank you banget tuh dapat nih. Ya udah, sukses dan sampai ketemu lagi di project-project berikutnya. Tetap jadi orang baik, tetap menginspirasi dan tetap memberikan kesempatan untuk mereka-mereka yang mau diberikan kesempatan. Betul. Ya, untuk mereka yang mau kembali ke Indonesia, mencintai lagi NKRI ini, gitu ya. Sukses ya. Terima kasih banyak. Oke, dah Kak. Dadah. Oke, sampai ketemu lagi di ruang podcast, studio podcast RRI Semarang dengan tamu-tamu yang lain. See ya.